Halo, apa kabar Bu Liana? Halo Kezia, welcome ya. Terima kasih Bu, senang sekali kita bisa ada di Menara BCA hari ini langsung bersama dengan Ibu Liana Watiswono, Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah pemirsa, kita akan langsung saja ngobrol dengan Ibu Liana. Sudah tidak sabar juga, saya juga sudah tidak sabar ini mau berbincang-bincang dengan Ibu Liana. Dan selengkapnya tetap saksikan Momen Stock sesaat lagi. Ayo, yuk, silakan. PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA melakukan sejumlah strategi dalam bersaing untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perseroan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menanggapi dunia yang semakin disruptif dan tidak pasti. Di sisi lain, Bank BCA juga semakin meningkatkan ekosistem digitalnya dengan memperkuat sumber daya manusia sebagai fondasi digitalisasi. Bahkan hingga akhir tahun 2022, manajemen menargetkan untuk menambah SDM di bidang teknologi informasi mencapai sekitar 2.000 orang dalam 5 tahun ke depan dan ditargetkan dapat menembus 4.000 sampai dengan 5.000 orang. Saat ini BCA tengah menerapkan sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan teknologi terkini. Hal tersebut dilakukan menyusul jumlah SDM di Bank BCA saat ini, sekitar 39% merupakan generasi milenial yang mayoritas pengguna teknologi tinggi. Direktur Kepatuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Bank Sentral Asia Tbk, Liana Watiswono, mengatakan bahwa penerapan sistem pelatihan teknologi tinggi menjadi andalan utama yang diterapkan perseroan bagi karyawan. Lantas bagaimanakah upaya Bank BCA dalam mengembangkan kualitas SDM? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Kepatuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Bank Sentral Asia Tbk, Liana Watiswono, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Liana Watiswono selaku Direktur dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Liana, apa kabar? Baik Kezia, Terima kasih atas kesempatan kali ini. Senang sekali kita bisa berbincang dengan Ibu langsung di BCA sendiri, di Menara BCA. Dan kalau kita bicara mengenai regulasi dan juga kepatuhan perusahaan atau operasional dalam hal perbankan di industri perbankan di Indonesia, sebetulnya seperti apa Bu? Ibu melihat daya dukung dari regulasi sendiri dalam perkembangan atau tumbuh kembang dari industri perbankan di negara kita? Wah, iya Kezia, saya melihat ya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia belakangan ini luar biasa ya. Banyak sekali yang kita rasakan pertumbuhan dari sisi ekonomi, infrastruktur yang benar-benar kita bisa nikmati langsung ya. Pemerintah sekarang kalau kita lihat kan mencanangkan program pengembangan daerah yang 3T itu loh, terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu saya banyak traveling belakangan ini ke daerah-daerah dan saya rasakan banget efeknya. Airport begitu bagus, kemudian ada pengalaman di Kudus waktu itu kita ke desa gitu ya, dan ada warga yang bercerita dulu mereka mau ke satu desa yang di seberangnya butuh waktu perjalanan sampai 2 jam. Tapi sekarang dengan ada satu jembatan cuma 5 menit mereka bisa nyampe ke desa tersebut. Jadi sangat luar biasa. Nah BCA dalam hal ini apapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kami yakini itu niatnya pasti sangat baik buat perkembangan Indonesia ya. Jadi kami mendukung sepenuhnya dan kita lihat konsistensi pertumbuhan yang kita bisa rasakan saat ini. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit di Indonesia itu udah sekitar 9,39% di kuartal pertama di tahun ini, dan itu mengakumulasi ke angka sekitar 6.577 triliun rupiah ya. Jadi dana yang dilemparkan untuk mengembangkan bisnis ekonomi Indonesia. Sementara BCA sendiri pertumbuhan dari sisi laba pun signifikan ya, 43% di kuartal pertama year on year ya. Nah, itu relatively ke angka yang sekitar 11,8 triliun rupiah ya, itu pertumbuhan labanya. Dan kalau bicara kreditnya itu
sekitar 43% year on year ya di kuartal pertama ini, dan itu equal to sekarang akumulasi kredit di BCA itu 713 triliun lebih. Jadi kami merasa buat kami di bank pun untuk melakukan interaksi membantu masyarakat pun sangat terbantu dengan regulasi-regulasi yang ada dilakukan oleh pemerintah. Tentunya kalau perbankan melalui jalur BI dan OJK ya. Iya, wah, berarti memang regulasi yang kemudian dilakukan oleh sektor jasa keuangan, dari pemerintah ke sektor jasa keuangan ini kemudian memang terbukti terjadi pertumbuhan, bahkan dari BCA sendiri juga merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi itu ya Bu. Tapi kalau mau lihat langsung secara spesifik sehari-hari, bagaimana kemudian regulasi ini bisa memicu compliance perusahaan Bu dalam operasional sehari-hari perusahaan? Ya. Dalam hal ini ya saya melihat juga pemerintah sangat hati-hati di industri keuangan. Kami itu dikenalkan dengan ada istilah 3 lines of defense ya. Jadi kalau line pertama itu operasional ya, untuk menghandle pengelolaan risk ya, resiko manajemen ya. Line kedua itu lebih ke risk management dan compliance ya. Nah, line ketiga itu audit, internal audit. Nah, dalam hal penerapannya kami merasa benar-benar kalau kita bisa ikutin yang sudah digariskan ini, tentunya kami akan bisa tetap menjalankan bisnis perbankan maju dengan aman. Ya, jadi masyarakat pun merasa bisa mempercayakan pengelolaan dananya di bank-bank ya, karena diyakini bank itu tidak bergerak sendiri. Ya, semuanya itu ada aturan yang mendasari dan konsistensi peran pemerintah mengeluarkan regulasi yang juga memboost bisnis dengan role-nya masing-masing, dengan role mereka sebagai pengawas pun kami rasakan ya. Jadi saya kadang-kadang mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini benar-benar bisa menjadi bisnis partner ya bagi kami yang di industri perbankan, dengan tetap memperhatikan role mereka sebagai pengawas juga yang monitor bagaimana kami melakukannya dengan aman dan sehat. Ternyata regulasi tersebut kemudian jadi bentuk sinergi justru ya Bu ya, antara pemerintah dan juga pihak bisnis atau sektor bisnis di Indonesia. Nah, kalau mengenai tentang tata atau praktik tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance Bu, mungkin regulasi ini memang sangat identik sekali dengan hal ke sana. Kalau Ibu sendiri melihat bagaimana Bu regulasi dan juga penerapan good corporate governance ini relasinya seperti apa, hubungannya seperti apa Bu? Oke. Jadi kalau good corporate governance kan kita sering singkat dengan GCG gitu ya. Nah, sebenarnya di dalamnya itu sudah ada beberapa prinsip ya. Artinya kita diharapkan sebagai yang jalan di industri keuangan agar kami itu transparan, informasi yang ada bisa dikomunikasikan ya dengan terbuka. Kemudian kami juga cukup mampu, accountability kita dilihat gitu ya. Kemudian kami harus bertanggung jawab juga ya, ada responsibility gitu ya. Kemudian kita juga harus independen. Jadi melihat apa yang terjadi itu secara independen ya. Dan yang terakhir, praktek yang dilakukan itu cukup wajar gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu sudah digariskan gitu ya. Nah, kami dalam menjalankan ini aturan-aturan yang ada ya, yang menjadi turunan dari prinsip-prinsip tersebut itu sangat meng-guide kami ya. Dan kalau Kezia lihat sebenarnya per saat ini ya, BCA itu dinilai tingkat kesehatannya itu adalah bank satu-satunya yang dapat rating 1 gitu ya. Nah, kami berterima kasih juga ya karena bisa dinilai sedemikian baiknya gitu. Kembali lagi bukan masalah rating, masalahnya adalah rasa tanggung jawab yang harus kita harus kita istilahnya jaga dengan baik. Ya, ini yang kita kelola adalah dana masyarakat, bukan dana investor dan sebagainya ya. Jadi tentunya pengelolaannya harus dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Ya. Good corporate governance yang dilakukan BCA ini kemudian memberikan rasa percaya ya Bu ya, menimbulkan rasa percaya dari masyarakat ke BCA sendiri. Menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Liana pemirsa. Tetaplah bersama kami di Momen Stop.
Pemirsa Women's Talk kembali lagi bersama saya dan saya masih berbincang dengan Ibu Liana. Tadi kita sempat berbicara banyak hal mengenai salah satunya good corporate governance. Nah, kalau dari BCA sendiri bagaimana Bu memastikan agar operasionalnya kemudian berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di industri perbankan? Oke, guys ya. Jadi gini, biarpun saat ini kalau kita rasakan kita sudah bagus ya, itu adalah lonceng buat kami untuk senantiasa melihat kembali, mengevaluasi diri kembali. Karena yang kita rasakan bagus ini belum tentu sudah terupdate dengan kondisi yang bergerak di luar ya. Jadi kondisi di luar ini bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi yang kami terapkan dalam mindset di internal ada senantiasa evaluasi diri ya. Nah, evaluasi sambil juga melihat apa yang berkembang di luar. Sehingga dari sanalah kita bisa banyak belajar, kemudian bisa banyak mengupdate diri lagi, mengkinikan apa yang kita tahu ya. Kemudian juga menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ada. Ya, jadi tidak hanya dari industri keuangan saja, bisa saja kan banyak aturan yang dari industri atau departemen yang berbeda, yang dimana mereka ini juga dipakai digunakan oleh nasabah-nasabah kami. Jadi kami harus senantiasa evaluasi diri untuk biar bisa senantiasa di sisi nasabah juga. Wah, memastikan operasionalnya terus berjalan dengan update yang ada juga ya Bu ya. Kalau beberapa waktu lalu kalau kita bicara mengenai regulasi Bu, beberapa waktu ke belakang terjadi banyak sekali serangan cyber Bu di Indonesia dan juga memukul sektor perbankan beberapa di Indonesia. Kalau Ibu melihat sendiri, apakah perlu ada perbaikan dari regulasi kita mengenai hal tersebut atau ada hal yang perlu dilakukan agar kedepannya kita balik lagi seperti tadi memastikan keamanan dari sektor jasa keuangan sendiri Bu? Iya. Jadi pemerintah juga sangat sigap dalam hal ini ya. Nah, kami juga diingatkan adanya tata kelola teknologi informasi gitu ya. Nah, di sana juga ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang kami sadari sekarang adalah dengan begitu advance-nya kanal-kanal digital ya, kanal-kanal digital untuk kita melakukan transaksi keuangan ya. Contoh di BCA sendiri nih ya, dari jumlah transaksi yang kita lakukan kepada nasabah, 98% itu adalah transaksi yang dilakukan melalui channel-channel digital itu gitu ya. Yang di cabang itu cuma 2% atau bahkan less ya. Jadi dengan canggihnya digital biasanya juga berkembang canggihnya crime, cybercrime gitu ya. Jadi hal tersebut itu sangat kita sadari, terutama bank ini kan bertanggung jawab atas kerahasiaan data-data nasabah gitu ya. Nah, untuk itu kami tidak ragu-ragu melakukan banyak proteksi yang berlapis-lapis terhadap keamanan database nasabah kami ya. Juga kami juga antisipasi banyak hal ya. Jadi contohnya kalau terjadi sesuatu di operasional kami sudah ada business continuity plan yang sudah teruji karena kami melakukannya itu exercise-nya itu secara berkala. Jadi memastikan SDM kami itu siap kalau kondisi tersebut terjadi. Siapa tahu ya ada serangan ke sistem operasional kami. Nah, apa yang harus dilakukan secara manual, tindakan apa yang harus diambil. Nah, itu sudah kami siapkan semua. Jadi saya juga ingat ya, yang di OJK dan BI mengeluarkan juga aturan-aturan yang terkait tentang itu ya. Jadi POJK nomor 11 ya tahun 2022 mereka mengeluarkan aturan tentang penyelenggaraan TI teknologi informasi di bank umum. Juga ada SEOJK juga yang mengatur tentang itu SEOJK nomor 29 tahun 2022 tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum. Berarti memang
baik dari pemerintah maupun perusahaan sendiri itu sudah menjadi tanggung jawab keduanya ya Bu, Ya, bagaimana menghadapi ya seperti tadi update-update dan perubahan ya teknologi yang ada ini. Tapi kalau kita menarik sekali kita bicara mengenai teknologi yang terus bergerak, yang terus dinamis tadi Bu Liana sempat sebutkan bahwa penting sekali bahwa SDM juga siap untuk menghadapi adanya tantangan seperti perubahan teknologi yang ada. Kalau di BCA apakah ada kemudian mempengaruhi pemetaan dari SDM sendiri Bu di BCA oleh karena teknologi yang dinamis kemudian ada perubahan yang dilakukan dari pemetaan SDM yang ada di perusahaan Bu? Oh, iya sangat Kezia. Sebenarnya perjalanan digitalnya BCA bukan belakangan ya. Jadi kami itu sudah benar-benar punya visi atau mindset untuk bank itu bisa sukses kalau memang disupport dengan teknologi yang memadai, dan itu udah ada sejak saya masuk. Jadi saya masuk di BCA tuh tahun 91 ya. Nah, saat itu kami mengimplementasikan seluruh cabang di BCA di Indonesia itu menjadi online, dan itu bank pertama yang online seluruh Indonesia. Nah, di sana perjalanan digital kami berlanjut terus, ada internet banking, ada mobile banking sampai hari ini yang masyarakat tahu ya gunakan. Nah, di sana terjadi pasti reskill dan upskill yang kami harus lakukan terhadap employee yang ada dan employee yang akan kita rekrut, apa yang kita harus bekali gitu ya. Jadi sangat umum, sangat boleh dibilang sudah sangat terbiasa kami untuk melatih orang dengan skill yang berbeda karena ada tuntutan skill yang baru, kemudian mungkin mengupgrade skill mereka karena yang sudah ada sudah ketinggalan, dan juga meredeploy mereka, artinya ya diputer ya merekanya, sehingga ya syukur sampai sekarang ya SDM kami sudah cukup terlatih di area itu ya. Wah, saya cukup amazed ya Bu, karena ya masalah teknologi ini ternyata memang bagi BCA sendiri bukan satu hal yang baru, karena memang BCA kalau bisa dibilang jadi pionir untuk mobile banking ya Bu ya, maksudnya untuk tahun-tahun yang lama, dan bahkan sudah lebih dulu untuk menghadapi adanya mungkin perubahan teknologi yang ada, bahkan dari segi rekrutmen sendiri sudah dipersiapkan SDM-nya. Menarik sekali pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Liana sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Woman Stop. Pemirsa Woman Stock, kita sudah berada di segmen terakhir dan menarik sekali tadi kita sempat bicara masuk ke dalam hal terkait dengan sumber daya manusia ya Bu. Tadi bagaimana kesiapannya dengan lingkungan yang dinamis, perubahan teknologi yang begitu dinamis. Kalau dari BCA sendiri bagaimana Bu memastikan bahwa SDM di dalam BCA ini update dengan hal-hal terkini, kemudian pemetaannya seperti apa, dan bagaimana BCA memastikan bahwa lingkungan kerja di BCA ini dinamis juga dari dalam Bu untuk menghadapi dunia yang dinamis saat ini. Oke, pertama-tama culture ya. Culture kerja itu harus benar-benar kondusif dulu, karena orang kalau bekerja itu lingkungan tuh sangat pengaruh gitu ya. Jadi bagaimana kami memastikan ada suatu mindset kebersamaan. Karena di BCA kami tidak mengenal ada satu orang yang pintar. Yang ada adalah saling bersinergi menjadi pintar bersama. Jadi ini yang kita tanamkan dalam pemahaman anak-anak kita, itu insan-insan BCA yang kita namakan One BCA. One goal, satu tujuan BCA yang senantiasa lebih baik. One soul, satu jiwa dalam bekerja menuju tujuan tersebut. Dan one joy. Dalam menjalankannya harus ada fun, harus ada joy ya. Hasilnya pun harusnya dinikmati bersama. Jadi semua sukacita bersama. Nah, hal kedua adalah yang selain culture dan sebagainya, kami juga memikirkan bagaimana agar skill dan knowledge-nya selalu terupdate. Ya, cara kami melakukannya adalah pertama kami harus aware apa yang berkembang di luar. Ya, sebelum orang lain atau di internal kami tahu pun
masukan dari anak-anak insan-insan BCA pun kami tampung gitu ya. Kan banyak sekali loh kalau dihitung ya, source kita ada 50.000 karyawan yang bisa ikut berpikir ya. Jadi apa yang mungkin sedang berkembang kami coba absorb dari kami sendiri, melihat keluar dari internal masukan seperti apa. Nah, kami coba develop berdasarkan kami lihat seseorang tuh berperan seperti apa aja sih ya. Seseorang kan berperan sebagai pekerja, sebagai bagian dari suatu tim, sebagai tim leader, sebagai juga mereka pribadi sebagai orang tua, mereka juga makhluk sosial. Nah, kami berusaha melihat secara holistik. Nah, orang-orang ini dikembangkan sesuai itu. Sebagai pekerja, technical know-how-nya harus up to date sesuai dengan kebutuhan. Karena yang kami perhatikan ini employee experience itu sangat penting. Ya, jadi physical, ruangan dan sebagainya itu sangat menjadi perhatian juga buat kami ya. Dan tidak lupa digital environment-nya. Cara bekerja sebisa mungkin mendapatkan data yang tepat dan akurat dan cepat. Ya, nah jadi kami juga develop teknologi wise ya, digital based tools untuk mereka bekerja semaksimal mungkin, sehingga dalam mencapai suatu tujuan, tools yang ada itu mempercepat, membuat mereka bisa membuat keputusan dengan cepat tapi juga lengkap ya. Jadi itu beberapa hal yang kita highlight ya untuk pengembangan SDM di BCA. Wah, dan bahkan tadi menarik karena Ibu sempat sebutkan bagaimana justru teknologi yang ada ini membantu karyawan dan bukan menjadi hambatan, tapi digunakan untuk bisa mendapatkan data yang cepat, data yang lengkap. Betul. Itu memperlengkapi sumber daya manusia yang Betul. ada ya Bu. Kalau dari tantangannya sendiri seperti apa Bu di tengah mengembangkan sumber daya manusia yang sangat banyak tadi 55.000 karyawan, apa yang menjadi challenge-nya Bu? Ya, tidak gampang untuk mendapatkan orang dengan kualifikasi yang lengkap seperti itu, dan saya yakin ini semua organisasi mengalaminya, terutama lulusan pandemi sekarang ya, di mana mungkin karena kondisi pandemi cara belajar berbeda, untuk kebutuhan berorganisasi juga tidak tersalurkan ya waktu itu ya. Jadi tantangan buat semua organisasi, semua perusahaan adalah mendampingi mereka. Jadi apapun yang kita dapat, kita berusaha merekrut sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, tapi kunci sukses agar mereka itu bisa di-equip dengan sebaik-baiknya adalah mendampingi mereka. Jadi sekarang kami itu juga mengeluarkan program yang kami sebut Senada, senantiasa di sisi Anda. Selama ini slogan kami kepada nasabah, ini kami tarik ke internal, senantiasa di sisi Anda antar insan BCA. Saya cukup tersentuh Bu, bahkan saya mungkin pihak eksternal, tapi mendengar kata senada, senantiasa di sisi Anda yang biasa didengar ke customer, tapi kemudian kalau dirasakan perusahaan yang bicara itu ada feel yang beda ya Bu ya, bahkan saya orang eksternal aja merinding ya. Terakhir Bu, ada quotes atau prinsip apa yang mungkin Ibu Liana pegang hingga saat ini? Saya selalu believe, dan ini saya alamin sendiri ya, kita diberikan oleh Tuhan sesuatu yang tidak kita minta. Artinya ya I'm born like this, you know, being dititipkan pada keluarga yang seperti ini dan sebagainya, itu kan given ya. Tapi ujungnya yang menentukan hidup kita ke depan itu adalah kita sendiri. Dan menariknya, ini yang saya selalu quote on myself, there is always more in you than you think. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir, saya sebenarnya punya limitasi begini, gitu. Tapi begitu kita dikasih tantangan dan kita udah terjun ke sana, ternyata kita bisa melakukan hal yang kita tidak duga kita bisa lakukan, gitu. Ya, jadi manusia itu memang sangat stretchable. Ya, jadi kadang-kadang jangan berpikir saya tuh cuma begini deh, batasannya begini, you know. Just kalau dikasih tantangan, ayo kita terjun ke sana. Yang penting adalah rasa tanggung jawab yang tinggi, karena siapapun yang assign kita di sana, kita jangan kecewakan mereka. Ya, nah dari sana kita otomatis terstretch.
gitu. Dan hari ini saya bisa di posisi ini tidak pernah ada dalam mimpi saya. Wah, jadi kalau ada kesempatan yang ada tangkap aja ya Bu, tapi sambut itu dengan responsibility. Responsibility. Luar biasa sekali. Wah, kalau mau lihat BCA mungkin Bu, kalau di internet kan viralnya Satpam BCA ini paling top gitu kan Bu. Tapi ternyata pemirsa memang ada sosok di balik keberadaan tersebut ya istilahnya, yang kemudian kita bisa lihat dari sosok Ibu Liana sendiri yang punya nilai-nilai yang luar biasa, yang akhirnya jadi satu role model buat BCA. Luar biasa Bu, saya juga sangat terberkati. Terima kasih Ibu dan pemirsa, itu dia diskusi kami bersama dengan Ibu Liana, dan semoga ini bisa jadi inspirasi untuk Anda. Tetap terus saksikan Moment Stock hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Keja 7, terima kasih dan sampai jumpa.